adalah contoh-contoh dari struktur. Jadi sebetulnya kayu itu memiliki keunggulan tersendiri gitu, walaupun dia tentunya punya kelemahan. Nah, keunggulannya apa? Yang pertama itu biasanya orang memanfaatkan kayu karena estetikanya, ya. Jadi karena keindahannya. Tetapi kelemahannya itu tadi bahwa dia tidak bisa kita dapatkan sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Kemudian karena beragamnya atau bervariasinya jenis kayu, maka treatment atau perawatan yang dibutuhkan oleh masing-masing jenis kayu itu berbeda, dan itu tentunya tidaklah murah biaya maintenance-nya. Itu kelemahan daripada kayu. Coba kita lihat di sini, sebetulnya bagaimana sih kayu itu dari yang ada di alam gitu ya. Kalau kita bicara di sini, ini kayu yang khusus untuk konstruksi, bukan kayu untuk kebutuhan lainnya. Misalnya kita bicara untuk satu jenis kayu yang sering saudara dengar namanya, katakanlah itu kayu kamper misalnya. Kayu kamper itu bisa tumbuh di mana saja di Indonesia, ya. Artinya ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sumbawa, ada di mana saja, ya, kayu kamper itu. Nah, tetapi kondisi kelembapan, kondisi cuaca di masing-masing area itu akan mempengaruhi sifat kayu walaupun namanya atau jenisnya sama. Ya. Jangankan kita berbeda dari satu pulau ke pulau lainnya. Misalnya di Pulau Jawa saja, jika kita bicara kayu kamper yang berasal dari Jawa Timur misalnya, dia bisa berbeda sifatnya dengan kayu kamper yang bisa misalnya didapat dari Bogor misalnya atau dari Jawa Barat, ya. Karena area tersebut memiliki karakteristik kelembapan yang berbeda, itu sehingga pada saat kita bicara satu jenis kayu itu tidak bisa kita ambil karakteristik mekanisnya yang juga sama, karena sifat fisiknya juga berbeda-beda. Itu yang harus dipahami, ya. Sangat bervariasi karakter mekanisnya karena karakter fisik yang berbeda-beda. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Jadi apapun jenis kayunya, belum tentu sifatnya sama kalau sumbernya berbeda. Ya, secara garis besar, kayu untuk keperluan konstruksi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kayu keras, atau di dalam referensi itu dikenal dengan hardwoods. Kemudian yang kedua adalah kayu lunak. Di dalam referensi itu biasa dituliskan sebagai softwoods, ya. Nah, ini menjadi catatan bagi saudara. Silahkan dicatat karena nanti ada beberapa istilah yang jika kemudian tidak saudara bedakan, saudara akan menjadi rancu, ya. Jadi yang pertama, dua kategori kayu, hardwoods dan softwoods. Itu yang biasa dipakai untuk konstruksi.
Hardwood atau kayu keras di sini cirinya biasanya tanamannya itu memiliki daun yang lebar. Ya. Kemudian di sini bijinya diproduksi dalam bakal buah seperti polong atau badan buah lainnya. Kayu keras atau hardwood ini contohnya adalah kayu jati, kemudian maple, meranti, kayu besi, kayu balsa, dan lain-lainnya yang saudara ibu yakin tahu bahwa misalnya kayu jati itu dia memiliki daun yang lebar. Ya. Jadi kalau kemudian sekarang saudara bicara tentang kayu jati, kenapa dia memiliki misalnya karakter yang lebih bagus, itu karena dia masuk dalam klasifikasi kayu keras. Berikutnya untuk kayu lunak itu biasanya cirinya daunnya itu menyerupai jarum, ya. Contoh yang paling mudah adalah pinus. Jadi pinus itu masuk dalam kayu lunak. Tetapi yang menjadi catatan di sini, lunak itu bukan berarti kayunya jika dipegang lunak. Pinus itu pada saat dipotong sulit, ya. Walaupun dia masuk dalam kategori kayu lunak. Nah, untuk pinus ini atau kayu lunak ini, dia cirinya bijinya terbuka. Ibu yakin saudara tahu biji kayu pinus, ya. Kemudian daunnya relatif selalu hijau, kayu lunak ini. Oke, itu mudah-mudahan sedikit gambaran untuk kayu keras dan kayu lunak bisa dipahami. Nah, pada saat kita mau mengaplikasikan kayu untuk keperluan struktur, kita perlu mengetahui lebih dahulu sifat fisik daripada kayu. Ya, sifat fisik ini lebih mengarah kepada sifat makro kayu. Nah, tetapi kita juga tidak boleh menyampingkan sifat mikro kayu atau sifat struktur kayu. Untuk sifat struktur dan sifat fisik ini sebetulnya saudara sudah pernah mempelajarinya pada saat saudara di sekolah menengah. Tetapi ibu di sini tidak akan memberikan detailnya, hanya akan review saja untuk mengingat kembali apa yang sudah pernah saudara pelajari. Ya, jadi kalau dilihat di sini bahwa pembentuk utama kayu adalah sel kayu. Jadi kalau kita bicara sel kayu, itu seolah-olah kita menggambarkannya atau membayangkannya seperti straw itu sedotan, ya, sedotan, ya. Jadi kita lihatnya seperti ini. Ini adalah bentuk sel kayu. Ibu. Ya. Mau nanya, kalau PPT yang Ibu jelasin sama yang di e-learning beda ya, Bu? Ah? Perasaan enggak. Nanti Ibu lihat deh, ya. Tapi ada dua ya, PPT-nya di situ. Jangan-jangan nanti saudara buka yang satunya. Nanti Ibu cek ya. Iya. Sementara diikuti dulu aja ini ya. Nanti Ibu cek ya. Oke. Atau mungkin Ibu salah upload mungkin juga ya, tapi diikuti aja dulu ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih secara mikronya, tapi screen Ibu bisa dilihat kan? Bisa, Bu. Bisa, iya. Diikuti aja dulu ya, ini kita karena waktunya terbatas ya. Kita lihat nih secara mikro itu gambarannya nanti menjadi seperti ini susunan sel kayu. Ini yang sudah saudara pelajari waktu di sekolah menengah ya.
Tetapi kenapa ini harus kita review lagi, nanti saudara akan tahu alasannya ya. Sebentar. Oke. Nah, sekarang secara makronya kita lihat gambaran besarnya daripada bagian kayu itu ada beberapa bagian. Kalau saudara lihat di sini ada yang namanya bark atau kulit luar, biasa saudara kenal dengan kulit luar, bark itu ya. Kemudian ada cambium, ada juga pith. Pith itu hati, pith atau hati tentunya adanya di bagian tengah, ya. Ini pith atau hati. Sedangkan barknya itu yang coklat tua itu barknya ya. Bark ini biasanya ada dua, ada inner, ada outer. Jadi ada inner bark, ada outer bark. Kemudian di dalamnya ada yang dikenal dengan sapwood. Ya. Sapwood itu kalau saudara lihat ini di bagian sebelah sini, ini sapwood. Kemudian ada hardwood. Ya. Nah, ini yang tadi Ibu minta saudara tuliskan pemahamannya, karena kalau tadi yang klasifikasi kayu itu dua, itu nanti bunyinya akan sama juga, hardwood, ya. Sedangkan ini kita bicara tentang hardwood. Yang kedua tadi klasifikasi kayu yang kedua adalah softwood atau kayu lunak, tetapi di sini kita melihat softwood, ya. Ini yang kemudian harus saudara ambil catatannya supaya tidak bingung nanti klasifikasinya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, gambarannya bisa dilihatkah? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu teruskan. Kita lihat lebih detail, ya, gambarannya. Bark itu fungsinya untuk memberikan proteksi terhadap bagian kayu, bagian pohon di dalamnya. Proteksi dalam hal apa? Di sini dalam menghasilkan nutrien untuk kehidupan kayu. Ya, itu bark atau kulit luar. Ya, sehingga di sini biasanya disebut outer bark. Ya. Tetapi juga kita punya inner bark selain outer bark. Tentunya inner bark itu ada di setelah outer bark. Itu barknya, kemudian cambiumnya. Ya, nah kalau cambium saudara semua sudah tahu sebetulnya dia fungsinya untuk apa? Dia menghasilkan sel-sel baru. Ya, nah kaitannya apa nih untuk orang sipil? Karena bagian cambium ini menghasilkan sel baru, artinya dia masih banyak mengandung nutrisi tadi, makanan. Sebetulnya apa sih yang ada di dalam cambium itu? Kalau Ibu boleh tanya, nutrisinya bentuknya apa? Ya, ada yang bisa memberikan jawaban? Nutrisi dari akar, bukan? Bukan, bentuk nutrisi yang terdapat di cambium itu apa? Yang kemudian dipakai untuk kehidupan pohon. Apa itu bentuknya? Biasanya dikenal dengan apa? Zat hara bukan, Bu? Ya? Zat hara. Zat hara? Bukan. Ada yang lain? Zat hara sama dari itu adalah zat yang didapat dari akar. Tetapi sebetulnya yang dikandung di dalam cambium itu apa?
Ya, minggu lalu pada saat kita belajar polimer tuh ada yang menjawab tuh. Apa itu? Karbon, Bu. Karbon dan apa? Karbon, oksida, hidroksida yang ada di dalam kayu namanya apa? Rantainya namanya apa? Rantai Ya. polimer, Bu. Iya, tapi namanya apa? Glukosa. Iya nggak? Jadi kayu itu mengandung glukosa. Sedangkan glukosa itu adalah bagian dari atau masuk dalam kategori polimer. Masih ingat itu? Ya. Jadi kenapa ini kemudian Ibu ingatkan lagi? Karena keberadaan glukosa ini pada saat kayu dipilih itu harus seminimal mungkin. Pada saat glukosa ini masih tinggi atau kayu yang diaplikasikan masih mengandung glukosa tinggi, maka dia rentan terhadap apa? Ada yang bisa menjawab rentan terhadap apa kayu? Rayap. Rayap, ya. Jadi rayap atau serangga itu tidak akan ada jika kayunya sudah tanpa nutrisi. Disitulah kemudian bagaimana produsen kayu itu harus pandai memilih bagian kayu yang bagus untuk konstruksi. Paham ya? Jadi sebetulnya akarnya dari situ. Kenapa kemudian kayunya dimakan rayap? Karena yang dipakai adalah bagian kayu yang masih mengandung banyak nutrisi. Itu ya, jadi kaitannya seperti itu. Oke. Berikutnya sapwood. Nah, sapwood ini biasanya saudara kenal dengan kayu muda. Sehingga di sini warnanya dia coklatnya masih muda sekali ya. Ini sapwood. Ini bagian sapwood tuh yang ini. Lihat ini, it functions primarily in food storage. Jadi makanan yang kemudian tadi asalnya dikembangkan oleh kambium, tadi di storage, disimpan di dalam sapwood, ya. Tuh. Jadi sapwood itu masih termasuk bagian yang memiliki kandungan glukosa tinggi. Nah, sebaliknya kalau hardwood ini dia bagiannya ini warnanya udah gelap nih, udah lebih gelap. Biasanya ini disebut dengan kayu tua. Jadi di bagian ini biasanya makanannya sudah berkurang ya, atau hampir tidak ada ya. Karena dia sudah tua gitu kayunya ya. Tetapi pembeda pada saat dipotong dari pohonnya itu dia warnanya lebih tua. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini hardwood itu biasanya mengandung contains extractive that are deposited in the cell during the conversion selama dia berubah dari kayu muda menjadi kayu tua. Nah, ekstraktif ini biasanya menjadi pelindung diri bagi kayu gitu terhadap serangan serangga. Ya. Ekstraktif ini ada yang menyengat, ada yang tidak. Gitu. Ya. Jadi kalau kemudian di sini dituliskan
The extractive serve to make the hardwood of several species more resistant, lebih tahan terhadap apa? To attack by decay. Fungi itu jamur ya. Kalau fungi itu jamur. Jadi karena dia punya ekstraktif tadi, dia lebih tahan tidak hanya terhadap serangga, tetapi juga terhadap jamur. Ya, itu hardwood. Kemudian di tengah yang kita miliki adalah hati. Nah, hati ini merupakan pusat pohon atau kayu. Di sini tulisannya where tree growth began. Ya. Jadi kehidupan awal dari kayu itu dimulai dari pith ini. Oke, nah ini yang sering kita ketahui, kita dapati dengan potongan kayu di pasaran. Mata kayu. Mata kayu itu sebetulnya terjadi dari apa sih? Dari potongan cabang atau batang kayu. Ya, jadi mata kayu itu istilah direferensinya adalah knot, nih ya, knot. Kalau misalnya ada cabang yang mati atau drying branch di sini, ada cabang yang mati, kemudian dia terpotong, ya setelah mati, sedangkan batang itu masih terus tumbuh atau pohon itu masih terus tumbuh, lama-kelamaan kemudian dia akan tertanam di dalam seperti ini mata kayunya karena pohonnya masih terus tumbuh. Ya, dan ini terjadi di banyak tempat pada pohon kayu. Yang penting di sini yang harus kita lihat ini di arah penampang atau bagian memanjangnya atau longitudinalnya. Kenapa? Karena pada bagian panjang ini bisa kita lihat arah serat kayunya. Jadi kalau Ibu berikan kursor merah lagi, ini adalah arah serat kayu, ya, arah serat kayu. Saudara bayangkan di sini pada saat dia ada mata kayu, maka serat kayu tadi akan terhalang, ya, akan terhalang. Dan ini kemudian akan mempengaruhi kekuatan mekanis kayu pada saat pohon ini dipotong-potong baik menjadi papan maupun balok, ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ibu mau nanya. Iya. Kan kayu itu dari alamnya bentuknya bulat ya Bu. Tahun gitu. Kalau misalnya kan kita mau pakai jadi balok kan dipotong kotak gitu. Nah biasanya dipotongnya kayak gimana ya Bu? Kalau misalnya dipotongnya asal kan nanti kebuang gitu Bu. Oke. Nanti kita lihat ya potongannya ya. Pertanyaannya bagus tapi nanti kita jelaskannya hampir di akhir slide-nya ya. Jadi kita tunda dulu pertanyaannya untuk bagaimana memotongnya. Nah, untuk mata kayunya sendiri ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Baik, Ibu lanjutkan, nanti kita bahas lagi. Oke. Berikutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun saudara sudah belajar ini. Kalau kita mengingat kembali lingkaran tahun, maka kita akan memperhatikan cuaca atau iklim setempat gitu ya. Nah, misalnya kita bicara di Indonesia ada dua iklim, iklim penghujan dan panas. Sehingga kemudian kalau kita lihat gambarannya di sini,
pada 1 tahun pertumbuhan kayu itu kemudian dibedakan apa yang dikenal dengan early wood, ya, early wood atau spring wood. Jadi early wood atau spring wood ini biasanya adalah lapisan kayu yang terbentuk pada musim penghujan. Sedangkan late wood, di sini late wood itu biasanya lapisan kayu yang terbentuk pada musim panas. Kalau kemudian kita bicara secara mikro, tadi kita lihat bahwa sel-sel kayu itu bentuknya seperti straw atau sedotan kayu. Maka bedanya seperti ini nih, lapisannya nanti antara yang spring antara yang spring atau early dan late wood. Ada perbedaan besaran sel di sini. Ini yang spring wood, selnya lebih besar jika dibandingkan yang late wood atau yang terbentuk pada musim panas di dalam 1 tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perbedaan kadar air yang ada di dalam pohon, ya. Jadi tentunya kalau musim penghujan atau spring, di mana kemudian tumbuh early wood ini karena banyak air, maka sel-selnya lebih besar jika dibandingkan sel kayu yang tumbuh pada musim panas. Gitu. Jadi secara mikro itu gambarannya seperti ini. Itu untuk 1 lingkaran tahun, ya. Oke, nah pada saat kita mau mengenal kayu itu kita biasanya melihatnya dari sifat fisiknya. Ada beberapa sifat fisik yang kemudian kita harus pikirkan. Yang pertama itu dari warna, kemudian tekstur, kemudian arah serat, berikutnya adalah berat, kemudian lingkaran tumbuh dan bau gitu ya. Tetapi sifat fisik ini tidak sepenuhnya menjadi concern atau perhatian bagi kita yang dari sipil gitu ya. Orang sipil itu lebih melihat dari arah serat dan berat. Kalau tekstur, warna, kemudian lingkaran tumbuh, bau itu concern-nya orang arsitek, bukan orang sipil. Jadi kita hanya berpikir tentang arah serat dan berat saja. Oke, nah kalau selama ini pada saat saudara mempelajari ilmu untuk material yang lain, misalnya untuk baja, untuk beton, untuk keramik, itu biasanya kita belajarnya tentang arah sumbu X dan Y, vertikal dan horizontal. Itu yang sering kita bicarakan pada saat kita bicara untuk material lainnya. Misalnya nih ya, kalau Ibu gambar penampang balok beton seperti ini, kemudian Ibu gambarkan sumbunya. Sumbunya yang kita perhatikan ada 2. Seperti itu. Sumbu X dan sumbu Y. Tetapi kayu ini memiliki keunikan tersendiri karena memang arah tumbuhnya yang ada di alam gitu ya. Kalau kemudian kita lihat gambaran yang ada di slide ini, papan kayu yang ada di gambar slide ini itu diambil dari potongan ini nih, dari potongan sebelah sini ya. Pada saat kemudian potongan ini diperbesar, maka gambarannya akan seperti ini. Jadi
ada gambaran serat kayu yang arahnya memanjang atau longitudinal nih ya. Kemudian ada juga di sini kalau kita lihat ada lingkaran tahun pada potongan papan ini. Nah, lingkaran tahun ini kemudian yang membedakan arah serat menjadi radial dan tangensial ya. Nih, dan tangensial. Jadi kalau kita hitung sumbunya dari alam itu ada 3. Radial, longitudinal, dan tangensial. Ya. Itu yang membedakan kayu dengan material lainnya. Nah, kalau kita harus memikirkan 3 sumbu pada saat perhitungan perancangan elemen struktur, maka tentunya tidak mudah, ya. Karena dengan 2 sumbu saja itu sudah sulit. Apalagi kita harus memperhatikan 3 sumbu. Nah, tetapi kemudian di dalam aplikasinya 3 sumbu ini bisa diasumsikan hanya 2. Bagaimana asumsi itu bisa terjadi? Kita lihat alasannya. Ya, alasannya itu ada di pengaruh atau karakteristik kayu pada saat dia terjadi susut. Ya, pada saat terjadi susut. Sehingga di sini kita bicara tentang kadar air dalam kayu. Kadar air itu biasanya diperhitungkan dengan persamaan yang ada di slide saudara. Jadi dia sebagai prosentase terhadap berat kering oven kayu. Jadi berat semula terhadap berat kering oven kayu. Nah, tergantung spesiesnya di sini kadar air kayu itu kisarannya antara 30 sampai 250%. Ya, itu kisarannya. Yang kemudian nanti untuk aplikasinya kita keringkan, kita kurangi dengan cara mengeringkan, ya. Tuh. Coba saudara lihat di sini, ya. Kita bicara kayu, air yang ada di dalam sel kayu. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang kadar air dalam kayu, itu detailnya dibedakan menjadi 2. Ada yang disebut dengan air bebas, yang pertama. Yang kedua adalah air terikat. Bedanya apa? Air bebas itu adalah air yang ada atau mengisi rongga sel. Jadi kalau saudara lihat gambarannya ini, free water atau air bebas ini adanya di dalam sel nih, di dalam sel. Sedangkan air terikat ini adanya di dinding sel kayu. Ya, jadi ini air terikat. Jadi kalau kita bicara air, sekali lagi yang ada di dalam kayu itu dibedakan menjadi 2, air bebas yang ada di dalam sel kayu dan air terikat yang ada di dinding sel kayu. Nah, pada saat kayu mengering itu yang berkurang terlebih dahulu adalah air bebasnya, baru kemudian diikuti oleh air terikat. Ya. Itu pada saat kayu mengering. Nah, pengeringan kayu itu kalau saudara lihat bisa dilakukan secara alami, banyak dilakukan secara tradisional, itu pakai alami, tetapi bisa juga pengeringan itu dilakukan di industri, di pabrik, ya, sehingga dia lebih terjaga target
kadar air yang diharapkan. Nah, tetapi di sini ada yang kemudian harus kita pahami kondisinya pada saat air tadi sedikit demi sedikit mulai meninggalkan sel kayu. Satu titik yang kemudian biasanya dijadikan pegangan adalah apa yang dikenal dengan FSP atau Fiber Saturation Point, yaitu kondisi pada saat air bebas sudah hilang, rongga selnya kosong, tetapi dinding selnya masih jenuh. Jadi ini adalah kondisi pertama yang kita ambil, FSP, ya, FSP, Fiber Saturation Point. Jadi kalau ditanya apa kondisi Fiber Saturation Point, adalah kondisi pada saat air bebas yang ada di dalam sel sudah hilang, tetapi dinding selnya masih jenuh. Ya. Jadi ini yang merupakan konsep kunci desain. Nah, jika kadar air kayu itu di bawah FSP, maka sifat fisik dan mekanis kayu itu bisa tetap walaupun kadar airnya berubah. Itu ya yang harus diingat. Pertama, tetapi sebaliknya jika kadar airnya kemudian di bawah FSP, yang pertama tadi di atas FSP ya. Kemudian yang kedua, jika dia di bawah FSP, maka di sini sifat fisik dan mekanis kayu itu berubah dengan berubahnya kadar air. Ada pertanyaan nggak di sini? Ini sebetulnya kondisi yang menarik. Paham nggak yang dimaksud? Kenapa FSP ini harus dipikirkan gitu untuk kayu konstruksi? Ada pertanyaan nggak? Jam berapa ya? Ini jam 9. Ya, silakan. Kembang susut. Ya, kembang susut kalau kayu itu karena kondisi apa? Kalau kita bicara kembang susut, itu kondisi apa sebetulnya yang mempengaruhi? Kadar air yang di mana? Yang berada di dinding selnya, Bu. Di dinding selnya. Perubahan kadar air, kembang susut itu kan dipengaruhi oleh namanya kembang susut. Dipengaruhi oleh apa? Kapan dia menyusut? Apapun materialnya, kapan dia menyusut? Cuacanya panas. Suhu dan jangan lupa nih, kayu ini adalah material alami. Jadi dia dipengaruhi selain suhu apa? Kelembapan. Kelembapan, bagus sekali. Ya, jadi nih, kalau misalnya dia di sini dikatakan yang berubah itu jika kadar airnya di bawah FSP, ya. Dia akan berubah-ubah sifat fisik dan mekanisnya. Ibu, yang gampang aja, pernah nggak ngalamin nih, kalau misalnya rumah masih baru, pintunya gampang dibuka, tapi kemudian berpuluh tahun kemudian sulit ditutup. Pernah nggak ngalami seperti itu? Nah, itu semua dipengaruhi oleh kelembapan, ya. Jadi kalau kemudian dia pada saat dikeringkan, tapi kadar airnya masih tinggi,
maka dia akan bermain nih kalau kalau kelembapan sekitarnya lebih rendah, maka kadar air yang ada di dalam kayu akan dikeluarkan ke lingkungan. Tetapi pada saat kadar air di lingkungan tinggi, dia akan menyerap kadar air dari lingkungan ke dalam kayu. Itu yang kemudian menjadi apa? Susut dan kembang pada kayu. Paham ya? Paham. Jadi kalau untuk orang konstruksi, hal seperti itu harus dipahami. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena kayu yang kita aplikasikan itu kadar airnya di bawah FSP, atau kadar airnya di dalam kayu itu masih terlalu tinggi, ya, masih terlalu tinggi. Gitu. Paham ya? Jadi yang cerita yang panjang, gini kita cerita tentang kadar air, perlunya apa sih Ibu ini menjelaskan supaya saudara paham, oh ternyata ke sana. Ya. Jadi kalau kemudian pada saat kita aplikasikan ke konstruksi, itu kita harus benar-benar bisa memilih kayu yang kita pakai. Udah ya? Jadi yang pertama tadi, mata kayu. Itu sesuatu yang penting buat orang konstruksi. Yang kedua, kadar air dalam kayu. Oke, kita lihat berikutnya di sini. Ini sudah jam 9 ya. Sebentar. Caranya gimana ya? Kita baru sampai di 24. Ini ada 31. Oh, sedikit lagi. Sedikit lagi. Mudah-mudahan Ibu bisa selesaikan dengan cepat supaya Ibu bisa langsung ikut rapat. Nah, tetapi jangan lupa ya, nanti setelah ini dibaca lagi ya. Ibu lihat nanti benar enggak Ibu Oke, silakan dilihat nih ya, above dan at dan below FSP ya. Jadi at FSP atau fiber saturation point itu kita lihat yang tengahnya nih. Lihat nih ya, kondisi dari free water dan bond waternya. Jadi at FSP tadi kan di dalamnya sini udah nggak ada nih airnya, udah kosong nih ya. Tetapi above FSP, yang dikatakan above FSP di sini, itu sih air bebasnya masih ada. Nah, sedangkan pada saat below FSP, itu dia yang bond waternya yang ada di dinding selnya, itu sedikit demi sedikit sudah berkurang. Itu kalau kita lihat secara mikro, satu sel ya, dilihat. Jadi pada kondisi FSP itu seperti ini gambarannya. Hilang yang di sel. Nah, di atasnya berarti ini di dinding masih jenuh, kemudian free waternya masih penuh gitu. Sedangkan yang below FSP, yang free waternya tentunya sudah tidak ada karena dia below FSP, kemudian di dindingnya dia sudah sedikit demi sedikit hilang. Nah, pada saat below FSP, ini adalah di pasaran apa yang dikenal dengan dry dimension. Jadi, ukuran yang dia kondisinya sudah kering gitu. Ya, itu dry dimension. Oke, lihat nih ya. Pada saat kita terapkan yang 3 arah sumbu tadi, ya, kemudian kita kaitkan dengan karakter susutnya. Kalau saudara baca yang namanya grafik ini mendatar itu menunjukkan kadar air ya. Lihat nih, moisture content. Ini mendatar ya, mendatar menunjukkan kadar air, sedangkan vertikalnya menunjukkan besarnya susut. Jadi kalau kita baca grafiknya, Ibu Kanti, ini penanya jadi hijau. Nih, kita lihat
Yang paling besar, karena ini susut ya, yang vertikal ini menunjukkan susut, berarti angka yang paling besar tuh ada di sini nih. Ini hijau ya sekarang. Kita ikuti di sini punya siapa nih susut terbesar? Susut terbesar adalah arah tangensial. Ya. Berikutnya, susut berikutnya yang kedua, yang lebih kecil, Ibu ganti ungu di sini. Yang kedua di bawah 7 adalah, kita ikuti gambarnya, arah radial. Ya. Nah, susut terkecil itu ada di mana? Susut terkecil Ibu ganti warnanya yang biru muda. Susut terkecil itu ini di atas 0 sedikit. Ini milik siapa nih susut terkecil? Lengthwise, jadi arah longitudinal. Jadi pada saat 3 arah sumbu tadi kita terapkan, kita kaitkan dengan susut, maka ternyata susut terkecil adalah arah longitudinal atau arah memanjang. Sedangkan arah tangensial dan radialnya hampir bisa mendekati ya susutnya. Besarnya itu kurang lebih mendekati gitu. Nah, alasan ini kemudian yang dipakai pada saat kita menentukan banyak sumbu yang harus kita perhitungkan pada perencanaan konstruksi. Jadi, arah tangensial dan radial tadi karena sama, hampir sama besaran susutnya, kita anggap dia menjadi satu sumbu yang sama. Ya, menjadi sumbu horizontal, sumbu vertikal atau apa ya? Karena yang ini memanjang. Jadi yang dibedakan kemudian sebentar. Nah, yang dibedakan kemudian ini karena dia sangat kecil, ini satu sumbu, tetapi radial dan tangensial ini dianggapnya sumbu yang lain gitu ya, sehingga nanti pada saat saudara menghitung perencanaan untuk konstruksi nanti di semester berapa, saudara juga hanya memikirkan 2 sumbu ya, tapi sekarang saudara sudah memahami bahwa sebetulnya dia bukan 2 sumbu untuk kayu, 3 sumbu ya. Hanya karena alasan ini yang diambil dari pemahaman karakter susutnya yang fokusnya hubungannya dengan kadar air, tentunya inilah yang menjadikan alasan kenapa dia bisa dijadikan 2 sumbu dari 3 sumbu. Ya. Oke, grafik ini menjadi PR bagi saudara untuk menarasikan kembali ya. Jadi narasikan kembali dengan bahasa saudara, mengapa kemudian sumbu kayu itu sama dianggap ada 2, X dan Y. Padahal secara alami dia ada 3 arah sumbu. Ya, silakan narasikan kembali dengan bahasa saudara. Ada pertanyaan? Ya. Mudah-mudahan sekarang paham ya, kalau nanti semester 4, semester 5, saudara belajar tentang kayu, di mind saudara itu saudara punya pengingat bahwa sebetulnya kayu tidak 2 ya, beda dengan beton, baja ya, atau keramik misalnya. Gitu ya. Ini menjadi detail dari penjelasan grafik yang tadi. Nah, saudara bisa baca sendiri gitu bagaimana hubungannya antara FSP, MC, kemudian dan susut di masing-masing arah ya. Jadi kalau saudara lihat nih kan ada arah tangensial, kemudian arah radial, kemudian ada arah longitudinal. Jadi silahkan dibaca sendiri, ini mudah dipahami ya. Sedikit lagi mudah-mudahan ini Ibu sudah dipanggil. Nah, ini ada pertanyaan tadi dari temannya, bagaimana kemudian memotong kayu. Sebelum kita melihat pola potongnya, lihat nih ya,
akibatnya jika kemudian kita memotong dengan cara yang salah gitu ya. Pada saat kita bicara tentang potongan pohon, ini yang Ibu beri biru. Lihat nih gambarannya ya. Kalau kita potong di bagian sini, ini yang pertama yang biru ini potongan awalnya ya, yang biru. Pada saat kemudian terjadi susut, itu jadinya yang merah ini. Pada saat terjadi susut. Ya. Tetapi kalau kita potong di bagian lebih dalam di sini, karena apa tadi? Lebih dalam itu dia lebih banyak mengandung apa ya? Bagian dalam tadi yang bagian yang warnanya tua namanya apa? Ayo Ibu dibantu biar Ibu cepat rapat nih. Bagian dalam yang warnanya tua namanya apa? Yang mengandung hardwood ya. Hardwood karena dia kayunya sudah tua ya di sini. Maka pada saat kita potong nih yang biru awal, pada saat dia menyusut, dia tidak akan berubah banyak. Karena apa? Kandungan airnya juga sudah lebih sedikit di bagian ini. Ya. Jadi kalau saudara lihat makin ke dalam berarti nanti setelah menyusut dia makin stabil. Gitu, ya. Nah, karakter seperti inilah kemudian yang harus dipahami oleh orang yang memotong kayu, ya. Contohnya nih, contoh lain, kalau saya motong balok di sebelah sini, ya. Nih, karena masih ada sapwoodnya, nanti berubahnya pada saat nyusut ini menjadi apa nih? Menjadi diagonal seperti itu, ya. Tuh, gambaran ekstrimnya kalau saudara lihat, kemudian yang ada di lapangan itu papan kayu itu bentuknya bisa seperti ini. Kemudian ini yang disebut dengan cacat kayu twist, ya, twist, bow, ini bow. Kemudian ada crook, ada cup. Ini adalah macam-macam cacat kayu. Cacat kayu yang terjadi karena salah motong, ya, salah mengambil pola pemotongan. Jadi orang yang mau memotong kayu itu adalah orang yang memang memiliki sertifikat untuk memotong, ya, sudah ahli di dalam bidangnya. Beda kalau kita lihat gambaran yang kiri, ini adalah cacat yang dari alam, ini ya. Kalau cacat dari alam ini kan seperti ini bawaan. Nah, tapi kalau yang ini, yang bawah kanan ini cacat karena motongnya salah. Biasanya pada saat dipotong itu kemudian polanya seperti ini nih, arah penggergajiannya, ya. Jadi bisa dibuat seperti ini yang disebut dengan plain sound atau flat sound, ya. Berikutnya bisa juga dibuat quarter sound. Jadi quarter ini dibagi 4 gini seperti ini. Quarter. Ya. Dan ini lebih sulit memotongnya untuk yang quarter ini. Biasanya kalau dipotong quarter ini karena motongnya juga sulit, harga kayunya juga lebih mahal gitu ya. Jadi yang ada di pasaran tuh biasanya yang plain sound ini, flat sound atau paralel sound ya. Oke, itu yang tadi tanya bagaimana memotong kayu. Jadi yang harus dipikirkan ini tadi, yang tadi gambaran bagaimana kita memilih posisinya itu kita harus tahu. Kalau salah mengambil posisinya, maka nanti pada saat dikeringkan ada kemungkinan terjadi cacat kayu. Iya. Mudah-mudahan terjawab yang tadi bertanya. Siapa tadi yang bertanya? Terjawab, Bu. Iya, baik. Gitu ya.
Jadi tidak mudah orang memotong kayu dan dia benar-benar harus bersertifikat. Ya, ini gambarannya pada saat kayu itu dikeringkan di pabrik ya. Kalau yang di secara manual tradisional itu saudara kalau bepergian ke luar kota tuh sering melihat potongan kayu diberdirikan gitu. Itu adalah orang mengeringkan tapi dengan cara tradisional. Ya, nah kalau ini adalah cara pengeringan massal di pabrik. Nah, massal di pabrik itu dimasukkan ke dalam oven, tetapi beda ovennya, bukan kalau saudara bayangkan seperti orang oven-oven biasa. Ovennya ini dilengkapi dengan kelembapan. Jadi selain suhunya dinaikkan, kemudian disemprotkan air ke dalamnya. Jadi ada penaikan suhu perlahan dengan penyemprotan air. Ini supaya apa? Supaya susutnya tidak terjadi secara mendadak gitu ya. Kalau susutnya terjadi secara mendadak, itu tadi yang akan terjadi adalah cacat kayu. Ada satu hal di sini yang Ibu ingin sampaikan, ini yang menarik untuk kayu, dan ini adalah slide terakhir, sifat pirolitik kayu. Jadi sifat pirolitik ini hubungannya pada saat kayu terbakar. Kalau kita bayangkan bahwa kayu itu mudah terbakar, ya. Tetapi ternyata jika dimensi kayu itu kita buat dengan besar, pada saat terjadi kebakaran, bagian luar yang terbakar itu sebetulnya memberikan lapisan arang, ya, pada bagian dalam. Sehingga dia melindungi bagian dalam. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah bagian arang yang terbentuk di bagian luar, ya. Nah, arang yang terbentuk ini kemudian menjadi pelindung bagian dalam dari kayu. Jadi pada saat terjadi kebakaran, si dimensinya itu betul dia berkurang, tetapi dia masih cukup kokoh, ya. Cukup kokoh artinya secara lokasi, secara kondisi arah sumbunya. Tetapi saudara bayangkan kalau kemudian terjadi kebakaran pada struktur yang frame-nya atau rangkanya dari baja. Ini gambarannya yang di bawah ini. Jadi pada saat terjadi kebakaran, kemudian karena suhu yang tinggi tadi membuat baja terdeformasi, berubah bentuk, sehingga dia bentuknya menjadi berubah nih, seperti ini. Inilah yang kemudian akan memicu keruntuhan struktur. Jadi di sini yang bisa kita ambil, walaupun kayu itu rentan terhadap api, tetapi untuk dimensi yang besar, sebetulnya kayu yang konstruksi kayu itu lebih tahan secara stabilitas jika dibandingkan struktur yang dibuat dari baja. Ini adalah keunggulan kayu yang harus dipahami. Slide ini menjadi penutup dari pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Sebentar, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, saudara memiliki waktu 2 jam untuk upload laporan harian minggu lalu ya di e-learning. Jadi silakan diupload sampai jam 11. Ada pertanyaan kah? Cukup, Bu. Baik, jika cukup, Widyawati tadi dokumentasinya apakah sudah dikirimkan? Oh, sudah 9.13, Ibu sudah.